si Oscarnya ini bakal rebutan seperti yang awal-awal tadi ya, dia tuh kayak rebutan cacing gitu. Kalau misalkan kita ngomongin soal tankmate ya, jadi aku pakai tankmate nih, ini cukup banyak, itu gampang banget dari segi makanan. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku mau masukin kayu nih, cukup gede. Sekalian nanti aku mau jelasin juga gimana sih cara pelihara ikan Oscar, terutama yang masih kecil guys. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, ini kayunya kayu santigi guys nih. Ini bentuknya meleok-leok gini, keren banget ya nih. Seret, gila, mantep banget deh. Jadi ini spesial ya dari Etcana Homestay guys. Wah ini kalau misalkan kamu pengen menghias akuarium kamu atau tank kamu, wah paling mantep ya guys pakai kayu ini. Pertama-tama kita singkirin dulu guys kayu yang lama ini. Jadi ini kayu, aduh lupa namanya kayu apa. Nah pokoknya ini kita singkirin dulu karena nggak bakal kita pakai guys. Jadi yang kita pakai kayu yang besar tadi, yaitu kayu santiki. Dan sekalian kita pinggirin juga si batunya karena takutnya ngalangin guys. Nah oke, kita taruh sini dulu. Kita deket-deketin filter kali ya. Nah oke, ini juga kita pindahin. Jadi batu ini batu, aduh lupa namanya. Seingat aku batu serius sih guys. Yang tahu tulis di kolom komentar ya. Nah jadi ini udah kosong dan bisa kita masukin kayu guys. Nih, ini ikannya pada seneng banget ya, aktif. Ya akhirnya guys nih kayunya udah aku masukin dan sekarang kita nata aeratornya guys. Nah ini kita taruh di sini. Oke, kalau kita taruh di belakang warnanya sih kelihatan masih kontras ya guys ya. Jadi aeratornya hijau gitu, kayak gak natural gitu. Jadi mungkin bentar kita coba cari cara ya gimana caranya supaya nggak terlalu kelihatan. Nah kalau kita rendam juga nggak mungkin sih guys. Toh juga aerator itu ngeluarin gelembung, pasti pasirnya itu kegeser-geser guys. Jadi mungkin sementara kayak gini aja dulu. Nah by the way ini aku pakai aerator ya. Jadi aerator ini berfungsi juga untuk pasokan oksigen tambahan guys. Nah ini aeratornya udah lama ya, jadi selangnya itu agak kaku guys. Nah kita taruh di atas ini. Jadi aerator ini ada di atas ya. Bentar kita geser-geser. Nah yang pertama itu yang ini guys. Nih kita taruh sini ya, sip. Oke sementara kayak gini dulu aja kali ya. Setelah aku cari cara, nah akhirnya guys aeratornya jadi lebih rapi ya. Ini kayu santigi dari Etcana Homestay jadi makin kelihatan guys, ngejreng ya. Jadi kesan naturalnya itu dapet banget guys. Apalagi kalau kita tambahin nih kayu. Oh ya buat kamu yang mungkin pengen kayu kayak gini juga ya, kamu bisa ke Etcana Homestay ya. Jadi kayunya ini bisa ngefit untuk ikan apapun ya, mulai dari ikan Oscar kayak gini, ikan cana ya, atau ikan apapun ya. Selama ikannya itu nyaman guys, kamu bisa kasih kayu ini guys. Dan kamu bisa dapetin kayu ini dari Cana Homestay ya. Kamu bisa kunjungin aja Etcana Homestay. Gimana pemandangannya? Bagus kan guys. Jadi ikannya ini lebih nyaman gitu. Dan kalau kita ngelihat pun kesan kesan alamnya itu dapet banget lah. Nah sekarang kita bahas ikan Oscarnya nih guys. Mungkin buat kamu yang mikir ya, apakah ikan Oscar itu sulit gak sih dipelihara atau gampang gitu? Kalau gampang gimana caranya? Jadi tenang guys, mungkin buat kamu yang bingung gitu ya, sebenarnya pelihara ikan Oscar itu gampang ya. Ini nanti aku mau ceritain berdasarkan pengalaman aku guys. Jadi
gimana cara merawatnya, makanannya, tank mate ya, dan lain-lain. Jadi kalau secara garis besar sih, ikan Oscar ini cocok buat pemula ya. Asalkan kita tahu cara treatmentnya atau perawatannya gampang. Jadi ikan Oscar itu termasuk ikan siklit ya. Mungkin kamu tahu ya si Oscar ini siapa sih? Istilahnya apa ya? Kerabatnya ya, yaitu ikan siklit ya kayak lohan kan siklit tuh. Terus ada ikan lemon ya, lemon siklit. Terus ada lagi ikan red jewel siklit ya. Terus ya pokoknya siklit ya. Nah, itu sekerabat sama Oscar ini, guys. Dan untuk jenis-jenis ikan Oscar sendiri itu sebenarnya banyak ya. Kalau menurut aku cukup banyak ya, mulai dari Oscar batik lah, Oscar tiger, Oscar ini itu. Mungkin kamu bisa cek aja di internet atau di mana gitu. Pokoknya ikan Oscar ini macamnya banyak banget dan itu juga pengaruh di istilahnya apa ya? Corak gitu guys. Jadi corak ada yang kayak garis-garis gitu, ada yang tadi aku bilang kayak batik ya. Dan kalau yang aku punya ini hitam guys, Oscar. Dan uniknya ya, ini Oscar short body. Jadi bentuknya itu kayak apa ya? Bantet gitu guys. Nah, itu short body ya. Dia bantet. Dan ikan Oscar ini ikan yang cukup aktif ya. Kalau kita lihat tuh, dia berenang ke sana kemari tuh. Jadi kayak seru aja gitu guys ngelihatnya. Apalagi kalau kamu tanknya itu tank yang cukup luas ya. Jadi seru banget. Dan saran aku sih usahain ya warna background dari tanknya itu beda gitu. Kalau misalkan kamu punya Oscar yang hitam kayak gini, sebaiknya sih backgroundnya putih guys. Nah, ini kebetulan aja pasirnya putih meskipun backgroundnya hitam, jadi gitu guys. Untuk makanan dari ikan Oscar sendiri nih, mereka itu cukup rakus sih guys. Nah, nih kita kasih cacing darah guys. Nih, ini cacing darah beku ya, cacing darah beku aja. Karena cacing darah beku itu gampang banget dibeli dan didapetin ya. Dan untuk maintain si cacing bekunya pun gampang ya, tinggal dimasukin di kulkas. Terus kalau butuh tinggal ambil aja gitu. Nah, ini aku kasih 4 piece kotak ya. Nih kita lihat rakus banget loh guys si ikan Oscar tuh langsung diserbu guys. Jadi di sini ada 5 ekor ikan Oscar ya. Dan kita lihat sendiri ya tuh. Mereka benar-benar rakus seperti yang aku bilang sebelumnya. Jadi kalau setahu atau sepengalaman aku ya, pelihara ikan Oscar itu gampang banget dari segi makanan ya. Kamu bisa kasih ini cacing darah. Sebenarnya bisa juga kasih pelet, cuman ada yang mau dan ada yang enggak gitu. Dan itu pun kadang harus dilatih ya. Jadi tapi kalau mau dilatih ya bisa-bisa aja guys. Karena ikan Oscar ini termasuk ikan omnivora guys. Jadi dia itu mau makan ikan kecil, terus cacing darah, pelet, bahkan tanaman pun kalau kelaparan bisa dimakan loh guys. Jadi dia itu omnivora tapi cenderung karnivora gitu, kayak makan daging-dagingan tuh. Kalau dia kelaparan, dia bakal ngelahap tanaman-tanaman di sini, guys. Jadi makanya kalau punya tanaman, jangan sampai si ikan Oscarnya lapar, guys. Bisa-bisa dititili. Aduh, dititili itu apa ya? Dimakanin gitu, guys. Nah, tuh. Dia rakus ya sampai cacingnya itu dibawa semua loh. Atau mungkin kamu nanya gitu, Bang, emang kenyang kalau dikasih cacing darah gitu kan? Mungkin kamu aja mungkin aja kamu nanya kan. Nah, nih, sebenarnya ikan Oscar itu mau kok dan kenyang gitu ketika dikasih cacing darah, apalagi ketika dia masih kecil. Meskipun kemarin aku udah buat konten dia makan cacing tanah ya. Dan dia sampai makan kayak mie gitu ya, seruput-seruput. Dia juga mau kok makan cacing darah. Jadi percacingan itu sangat disarankan ketika dia masih kecil kayak gini guys. Sebisa mungkin ya kita kasih cacing darah ya atau makanan lain mungkin itu yang mencukupi guys. Karena kalau enggak si Oscarnya ini bakal rebutan seperti yang awal-awal tadi ya, dia itu kayak rebutan cacing gitu. Nah kalau misalkan banyak kayak gini, mereka itu jadi lebih akur guys, jadi nggak rebutan ya dan aman.
setelah itu kalau misalkan kita ngomongin soal tank mate ya, jadi aku pakai tank mate nih, ini cukup banyak ya. Yang pertama ada ikan Sumatera atau tiger barb guys nih. Ini sekitar ya 6 atau 7 ekoran. Jadi fungsinya sebagai pembersih ya, kalau misalkan ada sisa-sisa makanan di pasir atau bebatuan gitu guys. Nah setelah itu ada juga nih Palmas albino. Nah ini nih Palmas albino guys, dia juga makanin ya eh cacing darah yang masih tersisa di pasir-pasir kayak gitu tuh. Dia makanin kan. Nah, terus juga dia punya bentuk yang cantik dan beda dari ikan Oscar. Jadi variasinya jadi lebih oke guys. Ya kan? Yang satu bulat dan si palpas ini panjang. Nah, jadi saling melengkapi dan kita ngelihatnya itu enak gitu karena ya tadi bervariasi guys. Tuh, dia benar-benar lahap banget ya si palmas itu karena dia emang ikan yang tahan banting dan mau makan apa aja guys. Terus setelah itu ada nih ikan komet. Sebenarnya ini bukan tank mate yang direncanakan ya. Itu lebih ke nggak sengaja. Jadi kometnya itu sebenarnya ikan pakan, terus dia survive sendiri guys ya, bisa bertahan hidup sendiri. Ya udah, dia makan cacing ya, ikutan makan ini, makan itu. Ya udah, dia sampai hidup sampai sekarang. Terus terakhir nih ada juga Chinese alga eater. Nah, ini juga membersihkan sisa-sisa makanan tapi lebih apa ya, lebih advance gitu. Dia benar-benar nyari ke belusukan-belusukan gitu guys. Karena dia ini ikan yang cukup pasif ya. Jadi tank mate-nya mungkin 1 atau 2 ekor aja udah cukup guys. Terus sistem filtrasinya gimana bang? Tenang aja, sistem filtrasinya pun ya sistem filtrasi pada umumnya guys nih. Pertama kita pakai mekanik ya, kayak busa atau kapas gitu untuk menyaring secara mekanik ya. Terus selanjutnya ini aku pakai biobol nih. Jadi biobol itu salah satu media filtrasi biologis. Nah setelah itu selain biobol ya, yang bola-bola hitam kayak gini, itu aku juga pakai ini guys, Kratobak. Nah ini Kratobak itu biomedia filter juga ya. Nih setelah itu udah, nah seret nyambung ke sini guys ya. Jadi habis biobol ke sini yaitu kapas hitam untuk menyaring lagi guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan aku pakai aerator juga untuk tambahan pasokan oksigen di dalam air. Jadi tuh yang satu di sini ya, dan yang satu lagi di sini. Cabangnya jadi 2 gitu guys. Jadi pasokan oksigen di sini selalu tercukupi. Kalau untuk dekorasi, nah ini saran aku sih. Pertama kamu pakai kayu. Nah bisa kayu santiki atau kayu yang lain. Nah kalau aku pakai kayu santiki dari Chana Homestay guys. Jadi kesan coklat-coklatnya dapat ya. Ini keren banget kayunya. Setelah itu nih ada batu ya, batu serio atau batu, aduh lupa namanya ya. Nih pokoknya batu, apapun sih batu, pokoknya sebagai penghias ya. Jadi penghias secara sekunder ya. Nah setelah batu dan kayu nih ada juga pasir ya. Jadi di sini aku pakai pasir silika ya, silika putih. Jadi kalau misalkan kamu pengen pakai pasir malang juga boleh. Nah selain itu ada juga nih tanaman. Meskipun tanaman kurang aku rekomendasiin sih, karena takutnya dititilin sama si ikan Oscar. Jadi kombinasi itu bikin akuarium si Oscarnya ini jadi lebih bagus guys. Nah jadi itu dia guys ya. Tadi aku udah nambahin kayu ke dalam tank ikan Oscar ya. Sekalian tadi aku jelasin juga gimana sih cara pelihara atau merawat ikan Oscar, terutama yang masih baby atau yang masih kecil guys ya. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Tuh si Oscarnya pada ada yang sembunyi ya. Nah kalau menurut kamu gimana? Bagus nggak sih kayunya? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.